Sekarang kita mempelajari tentang form. Form sendiri dalam bahasa pemrograman PHP atau dalam web ya, itu biasa digunakan untuk berinteraksi dengan user. Contoh interaksinya adalah user memberikan suatu input ya, biasa berupa isian begitu atau pilihan, contoh mengisi form lah ya. Nah, di sana nanti kita bisa mendesain sendiri form-form yang digunakan untuk istilahnya submit data begitu ya. Nah, nanti sebelum membuat kita kenal beberapa istilah. Nah, di sini ada istilah form. Form sendiri nanti digunakan untuk menampung inputannya. Bentuk umumnya seperti ini. Ada perintah form, ini nanti juga diakhiri. Kemudian ada dua parameter. Yang pertama adalah method dan action. Parameter yang pertama itu adalah method yang diisi get atau post. Jadi ini Anda pilih salah satu. Tentang perbedaan get atau post itu nanti kita jelaskan kemudian. Terus ada action. Action adalah suatu isian yang harus diisi berupa link file, dimana ibaratnya kalau form ini sudah menampung isian, maka ketika dieksekusi, biasanya di form itu nanti ada tombol untuk submit atau kirim begitu ya. Maka nanti yang dituju kemana? Nah, kalau misalnya di sini kita isikan misalnya file berupa login.php, maka begitu tombol submit ditekan, nanti langsung akan menuju ke atau menjalankan file login.php. Namun kalau action itu dikosongkan, maka dia akan menjalankan file di mana form itu berada. Nah, nanti lebih lanjut kita coba yang lebih kompleks ya. Kemudian berkaitan dengan form, di dalamnya nanti ada beberapa komponen. Yang pertama ada text box. Di sini dipakai untuk input data. Kalau Anda lihat bentuknya seperti ini ya, penulisannya ada input, kemudian tipe, nanti ada dua jenis, teks dan password. Perbedaannya adalah kalau teks itu nanti ketika di kotak isian itu Anda ketik, maka akan muncul apa yang Anda ketikkan. Namun kalau tipenya password itu akan disamarkan ya, kayak di enkripsi. Namun isinya tetap berupa karakter yang kita ketikkan. Ini biasa dipakai kalau tipe password itu untuk inputan berupa password. Kemudian ada parameter selanjutnya, ada name, di mana ini menyatakan identitas atau ID masing-masing komponen. Kemudian ada size, ini ukuran panjang dari komponen text box. Komponen yang lain yaitu checkbox. Di sini kalau checkbox itu digunakan untuk memberi beberapa pilihan kepada user dan user dapat memilih lebih dari satu. Ya, bentuknya checkbox itu adalah kotak kecil-kecil yang bisa dicentang. Jadi kalau checkbox itu ada beberapa pilihan dan user dapat memilih lebih dari satu. Nanti untuk contoh kita gabung saja ya. Bentuk atau penulisan kode programnya seperti ini. Jadi ada input, kemudian tipe checkbox. Jadi nanti tipe ini menentukan jenis komponen. Name ini merupakan ID atau identitas dari nama komponen. Terus kemudian ada value, ini adalah ketika komponen ini diproses, maka yang terbaca atau isinya itu adalah di parameter value. Kemudian kalau di sana kita tambahkan check, berarti ketika pertama kali komponen ini ditampilkan, maka akan tampil tanda centang ya. Nanti kita coba di contoh. Kemudian setelah penempatan komponen, ini ada informasi yang kita berikan. Jadi informasi ini tidak akan ikut ditampilkan atau diproses ya ketika dieksekusi, namun ini hanya sebagai informasi saja atau keterangan begitu. Nah, kemudian komponen yang lain itu ada namanya radio. Radio di sini ada banyak pilihan nanti. Misalnya maksudnya adalah memberikan banyak pilihan, namun hanya satu yang bisa dipilih. Ya. Jadi ada perbedaan antara checkbox
dan radio. Untuk bentuknya sama, yaitu ada parameter tipe, nama, dan value. Kemudian ada menu pop-up. Ini kalau di pemrograman visual itu biasa dikatakan sebagai combo box. Ini juga alternatif untuk menampilkan beberapa pilihan namun hanya satu yang dipilih. Contohnya seperti ini. Ada parameter name, ini untuk identitas dari komponen menu pop-up atau istilahnya select begitu ya. Di dalam opsi ini kita tidak hanya 3 tapi kita bisa lebih dari 3. Kemudian kalau pertama kali tampil atau diproses, komponen menu pop-up itu pasti menampilkan nilai defaultnya atau nilai awal. Nah, nilai awal itu kita tentukan pakai perintah selected ya. Kemudian yang selanjutnya untuk komponen yang sering digunakan pada form itu adalah tombol. Tombol ada dua jenis. Yang pertama ada tombol submit dan reset. Tombol submit digunakan untuk mengeksekusi suatu form. Kemudian kalau reset digunakan untuk mengosongkan atau mengembalikan ke nilai awal. Nah, sekarang ini contoh dari penggunaan form ya. Di sini sudah saya siapkan. Sementara kita abaikan aksi dan metodenya. Kita coba dulu di implementasi masing-masing komponen. Yang pertama tadi adalah komponen input berupa teks ya. Anda lihat di halaman atau baris ke-6 ini, dimana tipenya itu adalah teks, kemudian name-nya adalah nama. Ini ukuran panjang 30. Nah, kalau dijalankan itu seperti ini. Jadi input berupa teks ini adalah hasilnya akan seperti ini. Kalau Anda lihat, oke, ini saya geser. Nah, di baris ke-6 ini tampilnya seperti ini. Jadi kalau tipenya teks, kita menuliskan misalnya halo begitu, maka akan tampil. Nah, tadi untuk teks yang jenis yang kedua, tipenya itu kita kasih password ya, kita refresh, kita isikan halo, dia disamarkan ya. Jadi Anda tahu penggunaannya, kapan menggunakan teks, kapan menggunakan tipenya password. Kemudian yang selanjutnya, nah tadi lupa ya, di materi belum saya tambahkan, ada namanya text area. Text area ini sama untuk menampung berupa string begitu dan atau inputan yang lain, namun lebih banyak atau biasanya berupa paragraf. Perbedaannya dengan input yang tipenya teks, di sini hanya menampung satu baris, namun kalau di sini bisa banyak baris ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau di dalam text area itu ada format cetak tebal, kemudian ada insert media dan lain-lain, itu apa? Nah, itu masuknya adalah ke ranah WYSIWYG ya, WYSIWYG editor. Tulisannya kurang lebih seperti ini. Kepanjangannya itu what you see is what you get. Nah, WYSIWYG. Nanti Anda browsing saja WYSIWYG editor. Nah, nanti di lain sesi akan saya tunjukkan contoh penggunaan dari WYSIWYG editor, di mana nanti lebih kompleks kita terapkan di sistem informasi ya. Nanti kita akan buat project ke sana. Oke, itu untuk input teks dan tipenya teks dan password dan juga text area. Kemudian yang selanjutnya tadi ada komponen namanya checkbox. Nah, bentuknya seperti ini. Anda lihat di baris 10 sampai 12. Jadi berupa pemilihan di mana user bisa memilih dari lebih dari satu ya. Ini checkbox. Namun kalau di bawah itu ada namanya radio ya, di mana banyak pilihan tapi kita hanya bisa memilih
satu saja. Jadi ketika nanti Anda mendesain suatu inputan form, jangan sampai salah mana-mana yang bisa dipilih lebih dari satu dan mana-mana yang bisa dipilih hanya satu. Ya, contoh kalau misalnya pendidikan terakhir Anda gunakan checkbox, ya salah. Ya. Jadi harus ditekankan di sini bahwa kalau ini ya banyak pilihan tapi user hanya dapat memilih lebih dari satu. Kalau radio ini hanya satu pilihan saja. Oke, bisa dipahami ya. Ini kalau diimplementasikan seperti ini. Nah, kalau Anda jeli, Anda lihat name atau ID di setiap checkbox itu namanya berbeda. Sementara di radio itu namanya satu. Ya, namanya konsisten tapi isinya itu akan berbeda. Kenapa? Nah, di sini checkbox ada kemungkinan dipilih semua ataupun satu atau sesuai dengan kemauan si user. Nah, otomatis kalau misalnya dipilih semua dan namanya sama, datanya akan kacau. Jadi semua pasti punya nama di sini untuk yang checkbox. Tapi kalau radio, dia mau milih manapun, namanya akan tetap satu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk namanya nanti juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk menu pop up atau istilahnya select di sini, contoh adalah misalnya jenis kelamin ya, laki-laki, perempuan atau mungkin ada other begitu ya. Di beberapa layanan media sosial itu ketika kita mau submit ini sudah ada. Nah, berarti gender yang lain sudah diakui. Ini hati-hati. Anda kalau mau daftar jangan sampai salah pilih. Nah, saya pasti atas ya, laki-laki. Kalau other ini saya belum begitu belajar banyak ya. Jadi sekali lagi, kapan kita menggunakan checkbox, kapan kita menggunakan radio ataupun select, ini tergantung dari desain kita. Kemudian komponen yang lain itu ada tombol seperti yang saya katakan tadi, ada tipenya itu submit dan reset. Name ini menyatakan ID dari atau nama komponen, kemudian value ini adalah yang ditampilkan di tombol. Nah, kalau di sini R-nya kecil, kita buat besar begitu ya. Oke, nah berarti di sini R-nya sudah besar. Itu tentang form pada PHP. Selanjutnya sekarang mengolah masukan atau input dari form tadi. Jadi setelah kita mengisikan data ya menggunakan form yang dibuat di bahasa pemrograman PHP. Nah, sekarang cara mengolahnya bagaimana? Tadi sudah kita singgung ya di awal, di formnya itu ada namanya metode atau metode. Ada dua, post dan get. Nah, di sini perbedaannya nantinya kalau menggunakan get itu data yang dikirimkan ke action ya, masih ingat tadi ada action. Kalau menggunakan get itu datanya akan muncul di URL atau di kotak atas address bar di URL pada browser. Namun kalau menggunakan post itu nggak akan kelihatan. Bentuknya seperti ini ya, nanti lebih enak langsung kita ke contoh saja. Untuk contoh yang pertama saya berikan ini contoh menggunakan get. Jadi saya punya semacam inputan, ada 3, ada tipe teks. Ini harusnya password ya. Nah, untuk 3 inputan ini menggunakan metode get, aksinya saya arahkan ke file namanya aksi kemudian get.php, yang mana nanti ceritanya adalah begitu kita isikan kemudian kita tekan tombol submit,
maka akan menjalankan aksi get.php. Kita lihat di sana. Di sini ada perintah get, kemudian ini adalah nama variabel yang diambil. Kita kembali lagi ke get. Di sini ada tiga nama komponen ya, namanya user, namanya pass, dan namanya alamat. Ini yang kita ambil, user, pass, dan alamat, masing-masing kita tampung di variabel yang berbeda. Setelah ditampung baru ditampilkan. Jadi ceritanya form kita isi, kita eksekusi ya, pakai submit, bukan reset ya. Kalau reset nanti kosong, kembali lagi ke awal. Saya ulangi, form kita isi di masing-masing isian, kemudian kita tekan tombol submit, lalu semua isian yang ada di masing-masing komponen ini akan tersimpan dengan nama variabel sesuai nama komponen. Lalu di file yang kita tuju, di sini nama variabelnya kita ambil ya. Kita coba di sini. Misalnya username-nya admin, password-nya 1234, kemudian alamatnya misalnya Kediri. Saya tekan tombol OK. Ya. Kalau menggunakan get, data yang kita isikan tadi ya, mulai dari variabel atau nama komponen user, kemudian password atau pass tadi ya, isinya 1234 akan muncul di URL-nya di sini ya, sehingga ini kalau kita kaitkan dengan keamanan, ini dikatakan tidak aman ya. Nah, di perintah yang bawah atau di baris 3 sampai ke 5 ini adalah mengambil nilai isi dari masing-masing variabel. Variabel user isinya admin kita panggil ya, kemudian kita tampung di variabel u, dimana nanti di baris ke-6 variabel u kita tampilkan. Demikian juga baris nomor 4 dan 5 ini mengambil dari variabel, kemudian ditampung di variabel yang berbeda untuk selanjutnya ditampilkan di sini. Oke, itu tentang penggunaan get. Nah, kalau penggunaan yang metodenya post, oke, hampir sama cara penulisannya, hanya perbedaan di metode. Saya pakai post, kemudian untuk mengolah aksinya itu saya tulis atau saya kode di aksi post.php. Perbedaannya hanya di sini saja ya, hanya cara memanggilnya get dan post saja. Kita coba, misalnya username-nya tamu, passwordnya 5678, alamatnya misalnya Kediri. Maka ketika kita jalankan ya, tadi kita ketikkan tamu, passwordnya 5678 dan alamatnya Kediri. Nah, yang menarik adalah menggunakan post, metode post ini, metode post ya. Ini data yang kita istilahnya kita submit itu tidak ditampilkan di URL, sehingga ini cenderung aman untuk semacam submit, atau mungkin kalau kita tidak ingin diketahui proses loginnya, kita bisa menggunakan metode yang post. Itu contoh penggunaan get dan metode post.